Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun,
Ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya pembacaan berikutnya silakan Ibu Lilis dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 31. Maaf tadi diralat Ibu Rima. Terima kasih Oh, untuk standby-nya. Silakan Ibu baik. Lilis. Oh, baik, Pak. Yohanes. Oh, sesuai itu ya, yang di layar ya, Pak. Ya, betul Bu. Yohanes Baik, Pak. pasal 14. Oh ya, Yohanes 16. Ini tapi 14, Pak. 14, Bu. 14 ayat 1 Oh, sampai 31. oh baik. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi,
dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sekian firman Tuhan. Terima kasih Ibu Lilis, terima kasih Ibu Sarma, terima kasih Amelia. Judul firman Tuhan pagi ini, terowongan Hamas diisi air. Silakan Pastor Paul. Shalom, haleluya, Tuhan Yesus baik buat kita semua, dan bagi orang-orang yang menanti-nantikan selalu dengan pengharapan, saudara ya. Beberapa dari Anda masih belum lepas dari pencobaan, dari padang gurun Anda, ya, tetap bersabar, tetap setia, tetap berdiakonia dengan rajin, tetap mengasihi, mengampuni, memberkati, jangan lupa setiap hari ngalah, saudara ya. Sekalipun harus diludahi, saudara ya. Kemarin di Yesaya 61, kalau nggak salah ya. Sekalipun kamu diludahi, ya. Itu yang saya lakukan, saudara ya. Saya mengalah, ya. Wah, itu gila sekali, saudara ya. Nah, saudara, Israel berencana
ya sebagai langkah terakhir yang membanjiri semua terowongan karena terlalu banyak saudara ya. Membanjiri terowongan itu langkah gampang, tapi sandranya bisa mati semua saudara ya. Kalau terowongan itu dibanjirin, kan ada sudah ketemu semua rentannya kan. Tapi untuk meledakan satu-satu sampai ke pusatnya kan susah, paling gampang dibanjiri saudara. Semua ya dari segala sisi itu dibanjiri. Nah, cuma nanti sandranya bisa mati, saudara ya, karena sandranya ada di dalam. Tapi kalau sandera mati itu menjadi tanggung jawabnya Hamas, tentunya ya, saudara. Mengapa terowongan itu menjadi berguna, saudara ya? Karena orang-orang ini tidak berani berperang di tengah apa namanya perang terbuka ya, saudara ya. Bahkan mereka menutup wajahnya dengan topeng ya, sehingga tidak bisa dibedakan antara tentara dengan rakyat sipil, saudara ya. Nah, itulah orang-orang pecundang. Orang yang hidupnya pecundang itu seperti itu, saudara ya. Anda yang tidak berani nampak wajah, saudara ya. Anda itu dibayang-bayangi rasa takut, saudara ya. Banyak orang dibayang-bayangi rasa takut, ya. Karena apa, saudara? Ya karena dia selalu khawatirin, terlalu banyak khawatir dalam hidupnya, ya. Orang motivasinya banyak, kalau tidak berani nampak wajah itu motivasinya banyak. Ada orang yang suka memberi tapi nggak berani, nggak mau nampak wajah. Mengapa, saudara? Karena dia percaya, dia nggak ingin pemberiannya itu menjadi mubazir. Makanya dia tidak ingin diketahui ketika dia memberi banyak, saudara ya. Oh banyak ya, kita punya banyak donatur yang ngeri-ngeri, saudara ya, yang tidak mau tampak wajah dan tidak mau disebutkan namanya. Bahkan di dalam komunitas inti pun dihati-hati sekali, saudara ya. Apakah orang yang nampak wajah ketika dia berdonasi selalu tidak baik? Oh, belum tentu juga, saudara. Ada orang yang memang terbuka apa adanya. Tujuannya, ya, inti dari pengajaran Tuhan Yesus, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu itu, artinya jangan pamer. Tapi kalau ada orang tahu, ya biasa saja. Nggak usah bangga, nggak usah merasa berjasa, nggak usah apa juga. Biasa saja. Maksudnya begitu, saudara ya. Bukan terus berarti Anda bersembunyi. Tetapi memang cara kita orang timur artinya dengan cara menutup diri ya saudara ya, cara orang timur. Jadi tidak salah, nggak masalah saudara. Nah yang kedua ya mengapa orang menunjukkan identitas ya karena memang takut ya saudara, karena dasarnya memang takut. Nah, karena memang dasarnya takut. Nah yang takut ini ada dua ya, satu dia tetap bersimpati ya, dan yang kedua dia nunggu, pengen tahu. Yang satu karena bersimpati dengan perjuangan kita, yang kedua karena nunggu pengen tahu nanti akhir hidupnya saya seperti apa. Oh tenang aja itu sudah saya tahu, sudah lama saudara ya. Saudara, di gereja-gereja besar, kenapa itu Gilbert pengikutnya masih banyak, Niko pengikutnya masih banyak, siapa itu dulu, Abraham Alex dulu Betani pengikutnya masih banyak, Billy Pantova. Kamu pikir separuh dari apa semua orang semua di gereja itu senang ngikutin orang-orang ini? Enggak, saudara. Percaya saya, lebih dari separuh mengharapkan pemimpinnya itu jatuh, saudara. Pengen tahu, ya mulut mereka gede, big mouth, hasil akhirnya apa? Ya, katanya si Gerald itu tuh grow the moon, ya, grow the moon, yang mulut besar, ya, ngomong ya, maksud saya, ya kan? Nah, percaya saya, separuh di sini, lebih dari separuh, pengen tahu akhir hidupnya saya, saudara. Nah, itu juga sama dengan itu ya. Oh, dari mana tahu saya sudah pernah di gereja-gereja itu, saudara ya, di gereja semacam itu. Saya kaget, saudara ya. Kenapa kamu setia di gereja kami? Ya, saya kan nggak nanya begitu, cuman saya dengarkan aja. Ternyata dari separuh jemaat yang saya kunjungi, mereka pengen tahu akhir hidupnya pemimpin kami, saudara. Kurang ajar nggak, saudara? Dan banyak dari mereka yang secara terbuka, kapan ya, pasti nanti jatuh. Membicarakan kejelekannya, saudara ya. Iya, pasti saudara itu sudah wajar. Ya, itu wajar saudara ya, itu wajar. Lihat Daud ya waktu di Siklak, ya kan? Wah, waktu dia berjasa dulu, wah, ya dilulukan saudara. Tetapi ketika dia di Siklak itu dirampok, dia lagi pergi kemana, lalu dirampok ya saudara, dia dilempari batu saudara, mau dibunuh saudara, sama pengikutnya sendiri, ya kan? Yesus itu yang siapa yang nyuruh teriak-teriak salibkan Yesus?
pengikutnya sendiri, saudara. Ya, cuma selalu ada pengikut yang setia, ya, yang 11 orang ini, saudara, ya, itu pengikut setia. Selalu ada kelompok kecil, selalu ada kelompok kecil yang benar-benar solid. Nah, kelompok kecil yang solid inilah yang mengguncang dunia, saudara, ya, itu selalu ada. Nah, saudara, ya, eh, itulah orang-orang tak berwajah, ya. Itulah model orang tak berwajah, saudara, ya. Apa yang berwajah juga sama, yang di gereja itu ya sama, apalagi yang tidak berwajah. Yang berwajah saja begitu, apalagi yang tidak berwajah, ya, saudara, ya. Jadi saya maklum kalau suatu ketika saya dikhianati, ya, berapa ya kita sudah dikhianati berkali-kali, ya. Saya sih tenang. Kenapa saya bisa tenang? Ya karena saya sudah tahu, ya. Saya sudah mengerti, sudah mafhum, sudah excuse, ya, sudah mengexcuse, sudah memaklumi bahwa akan ada pengkhianat-pengkhianat itu, ya, atau orang-orang yang bermuka dua, itu biasa, saudara, ya. Nah, namun orang-orang bermuka dua ini tidak akan menerima berkat Tuhan. Beneran. Dia hanya melihat, tapi dia nggak ngalami, wajar, dia cuma tepuk tangan. Dia tepuk tangan ketika memang ada mujizat, tapi dia akan mencaci maki kalau ada yang salah. Biasa itu, saudara, ya, biasa. Nah, saudara, kenapa terowongan Hamas itu perlu dibanjirin, saudara, ya? Ya, walaupun kasihan nanti sandranya mati. Ya karena semua lubang tikus itu harus ditutup, ya. Karena itu menjadi apa namanya? Menjadi kita nggak tahu dari lubang yang sini apa lubang yang sana, lubang itu pokoknya harus dibanjirin supaya keluar semua tikusnya. Ya kan? Jalan-jalannya itu loh. Nah, Hamas ini kan ngikuti jalan-jalan tikus, hama, ya, pengganggu, perusak, saudara, ya. Tikus di mana-mana itu merusak, ya, perusak, perusak komunitas, rusak rumahmu, rusak yang rusak barang-barangmu, rusak rumahmu, ya kan, dia akan membawa penyakit. Kan semua gorong-gorongnya harus ditutup, saudara, ya, harus ditutup. Nah, kalau orang-orang Israel itu punya jalannya terang, saudara, ya, makanya mereka terbuka, open, bekerja, berperang sesuai dengan hukum internasional, dengan hukum yang berlaku. Tapi banyak orang enggak, saudara, ya. Dia memilih untuk hidup dengan jalannya sendiri. Nah, dulu pernah diajarin, ya, Enok itu halak, Enok itu halak bersama dengan Yehova, lalu dia nggak ada lagi karena diangkat, ya, saudara, ya, nggak mati, tapi diangkat, halak. Yesus berkata, akulah halak, akulah jalan, ya, saudara, ya. Jadi Yesus itu jalan. Apa jalan apa? Jalan-jalan hidup. Torah itulah jalan hidup kita. Yesuslah Torah itu, mengasihi, mengampuni, memberkati, saudara, ya. Itulah jalan. Ya, lalu ada orang yang seakan-akan hidupnya sesuai dengan jalan Tuhan, ya, sesuai dengan, saya ikut sesuai dengan jalan Tuhan, kata Muri Wali. Saya bilang, gundulmu peyang, jalan yang mana? Muri Martin Luther ini hidup sesuai dengan jalan Tuhan, gundul yang mana? Ya kan? Gundul peyang, jalan yang mana yang diikuti oleh Martin Luther dengan memporak-porandakan, membakar rumahnya orang-orang Yahudi, saudara? Ya kan? Jalan yang mana yang diikutin? Ya kan? Jalan mana yang diikuti oleh Murah? Jalan Trinitas, gundulmu peyang. Kapan Yesus berkata akulah Trinitas? Sama kan? Banyak orang Kristen ngakunya dia percaya dengan Yesus, tetapi dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Ya kan? Mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia setiap hari, saudara. Ngakunya ikut jalan Tuhan, tapi tiap hari dia musuhan, ya, dia tiap hari kerjanya apa, saudara? Kerjanya dia itu membantai orang Kristen yang lain. Sementara, ya, dia nggak berani melawan musuh yang sebenarnya. Dia sembunyi. Makanya saya dulu bilang, ya, saudara, kalau punya utang, yang dibayar itu jangan yang nagihnya paling galak. Yang dibayar itu yang masih baik sama kamu, saudara. Nah, sebenarnya pada umumnya 99% orang utang yang dibayar itu pasti yang nagihnya paling galak. Ya, entah ngancam Anda mau dibunuh, entah ngancam mau masuk penjara, entah sudah urusan polisi, pasti itu yang diberesin dulu, saudara. Salah.
Karena kamu bayar dia pun, kamu nggak akan tambah baik sama dia. Tapi kalau kamu hubunganmu masih baik sama dia, kamu bayar terus, kalau dilunasi, supaya hubunganmu tetap baik sama dia, saudara. Tetapi ya hanya 1% orang yang begitu, salah satunya saya. Ya, kalau kamu sudah nggak baik sama saya, tetap bayar, saudara, utangnya. Yang masih baik sama saya, yang saya terus ya, saya bayar terus, saudara. Itu dulu nggak gitu, saudara. Dulu saya takut ya, dulu saya takut yang galak-galak itu ya. Tapi setelah saya mengerti, enggak. Terus saya bayar kamu, kamu juga nggak baik sama saya. Uangnya juga terbatas yang berbayar. Saya bayar yang baik sama saya. Kalau yang nggak baik, ya kita tarung. Kita tarung, saudara, gimana? Tapi kalau masih baik sama saya, kita bayar. Supaya apa? Supaya tetap baik, saudara ya. Sebisa mungkin sekuat tenaga, supaya kita tetap baik. Kalau yang sudah nggak baik, ya udah kita tarung aja ke lain. Gimana, saudara? Nggak cukup duitnya. Ah, hanya 1% orang seperti itu ya, saudara ya. Nah, gimana dengan Anda? Harus banyak yang tiba dengan hutang. Kalau Anda membayar yang galak dulu, yang baik itu nggak dibayar, itu menunjukkan Anda masih punya jiwa Hamas, pecundang, saudara. Coba Hamas kan beraninya cuma sama perempuan sama anak-anak kan. Begitu dilawan tentara beneran, tentaranya perempuan loh, saudara. Kocar kacir semua ya sama Brigade Karakal kan. Nggak berani kan, kocar kacir kan. Dilawan beneran nggak berani. Itu mental pecundang, saudara. Banyak sekali orang-orang seperti itu hidupnya, ya, baik secara rohani maupun secara jasmani, ya. Banyak orang suka kelahi di jalan, suka bikin ribut, wah, begitu dia prank sama masalah, dia kabur berit-berit, saudara. Oh, galak, saudara, kelahi ya, tukang kelahi, saudara ya. Saya banyak ketemu preman-preman itu, wejan, saudara ya. Begitu prank. Tapi begitu nggak ada masalah kayak saya, terbirit-birit ya, saudara. Sekali jatuh dia nggak bisa bangun. Banyak orang yang tukang kelahi ya, kalau udah jatuh hidupnya, bangkrut atau kolaps atau apa, nggak bisa bangun, saudara. Karena dia pecundang. Dia hanya bisa menganiaya orang yang takut sama dia, sementara ketika kehidupan itu mengalahkan dia, kehidupan itu macam-macam ya, ekonomi, keluarga, apa, nggak bisa bangun dia, termehek-mehek, terkapar, tak berdaya. Nah ya, itulah tipe pecundang, saudara ya. Anda kalau sudah di sini sudah diajarin, tak kasih tahu, saya hidupnya keras sekali, saudara ya. Jadi tak kasih tahu ke Anda. Ada orang menjajal saya ya, saudara. Sekeras apa, kublak ya, kirim 30 preman, saudara. Dia pikir saya takut, saudara. Ya, enggak lah. Saya sudah ketemu Tuhan Yesus. Nggak takut mati lagi. Tak, saudara. Dia pikir saya takut. Nggak takut, saudara. Benar-benar nggak takut. Kalau bilang nggak takut beneran. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena kan saya memang sudah minta sama Tuhan, saya. Ya kan? Jadi saya bilang, saya nggak punya uang. Kamu kalau dengan nggak baik-baik, nggak saya bayar. Ya, akhirnya preman-preman ini gebrok-gebrok, ada karu-karuan, saudara, ngancem mau apa segala macem. Ya, ya saya lawan, saudara ya. Saya cuma bilang, kamu 30 orang mau bunuh saya. Saya cuma sendirian. Kalau kita mati, paling nggak kamu mati banyak, kita besok di tengah jalan masuk orang, apa, seorang pengusaha dibunuh. Tapi sebelum membunuh, dia membunuh lawan-lawannya dulu. Saya pahlawan, kamu pecundang. Saudara, kalau kamu takut, kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Intinya begitu. Kalau kamu takut, kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu tidak takut, ketika kamu kepepet di pojok, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Dulu saya takut. Saya pernah mengalami rasa takut, sehingga panik, saudara ya. Nggak tahu apa yang harus dilakukan, tambah salah. Tapi begitu kitanya nggak takut, tenang, saudara ya. Nggak usah takut. Ya. Kenapa sih harus takut kita? Kematian kah? Ya karena kamu belum percaya Yesus, makanya kamu takut. Takut, Pak, nanti dipermalukan. Iya, karena kamu masih sombong, makanya kamu takut. Pak, saya takut nanti begini. Karena kamu tidak punya cinta di dalam hatimu, makanya kamu takut. Kalau kamu punya cinta di dalam hatimu yang melimpah, kamu nggak takut. Sekalipun kamu sudah sedang bikin salah, sedang menuai kesalahan. Makanya bertobat. Kamu yang kemarin lagi bikin salah, bertobat. Yang bikin dosa, yang suka kepelacuran, yang masih suka iri dengki, yang masih suka fitnah-fitnah itu ya, yang masih serakah dengan uang, bertobat.
bertobat, yang masih suka pamer harta, bertobat. Supaya kamu memperbarui hidupmu, mulailah dengan diakonia. Pertobatan itu selalu dimulai dengan diakonia. Pertobatan itu selalu dimulai dengan sedekah, saudara. Ya, selalu kamu lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua pertobatan, entah Sakeus, entah Cornelius, entah siapapun, selalu dimulai dengan sedekah, saudara. Termasuk Paulus, selalu dimulai dengan sedekah yang luar biasa, saudara. Bahkan tokoh-tokoh bapak gereja kayak seperti Fransiskus Xaverius, ya, terus si Santa Martinus itu segala macam ya, tokoh-tokoh gereja itu. Ketika mereka bertobat, mereka jual semua miliknya, saudara. Bahkan si Buddha saja, sang Buddha Gautama itu saja, ketika bertobat, dia kasihkan hartanya kepada orang miskin. Semua pertobatan selalu dimulai dengan sedekah, saudara. Ya, saya juga melakukannya, sedekah yang gila-gilaan ya. Saya juga melakukannya. Ya, ya entah mengapa memang pertobatan selalu menghasilkan sedekah. Ya, saudara, entah mengapa memang begitu. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita. Ya, nah tadi ya, dari Adam punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Adam serupa dengan Bapa Yehova. Anaknya Adam yang serupa dengan Adam. Anaknya Set serupa dengan Set. Anaknya serupa dengan bapaknya. Serupa dengan ya, selalu begitu, saudara ya. Figur. Itulah halakah, saudara. Itulah jalan, figur. Siapa yang menjadi figurmu, saudara? Ya, siapa yang menjadi figurmu hari ini? Wah, kan kita pilih yang baik, nggak usah yang jelek. Nah, nggak bisa, saudara. Banyak orang, oh saya figur saya adalah Soekarno, ya pilih yang baik, yang jelek-jelek nggak usah diikutin. Salah, saudara. Soekarno bisa menjadi seperti itu karena satu paket yang baik dengan yang jelek. Jadi kamu nggak boleh punya figur yang Soekarno kalau kamu nggak pengen goblok seperti Soekarno yang kawin, bolak-balik kawin sampai anak yang nggak jelas yang mana saja, istrinya mana saja nggak tahu, saudara. Di mana dia di penjara, di situ dia nganak pokoknya. Ya kan? Bikin anak kan? Di mana dia di penjara, di situ dia pokoknya cari perempuan, bikin anak. Makanya Indonesia hancur, saudara ya, karena dipimpin oleh seperti itu orang-orang yang begitu ya. Makanya lihat di zaman Soeharto Indonesia kuat ya. Sekalipun kita juga nggak tahu moralnya Soeharto, tetapi dijaga, nggak boleh poligami. Ya kan? Makanya kuat kan? Zaman Soeharto Indonesia kuat. Ya, karena tidak boleh poligami, saudara. Ya, keluarganya, wah itu ngeri ya, beneran ya. Pegawai negeri pun mau kawin lagi sulit, dipersulit, saudara. Nah, kalau sekarang gampang punya istri tiga malah dianjurkan, saudara, compong ya. Memang ngeri ya, saudara ya, ngeri ya. Nah, itulah halakah. Kamu punya figur siapa? Bapak bangsamu siapa? Bapak bangsamu Soekarno ya, kamu ya begitu. Kamu tidak akan pernah bisa mengikuti jejak Soekarno yang baik kalau kamu tidak tahu yang jeleknya dia dan kamu tidak melewati jeleknya dia. Nggak bisa. Ya, pilih yang baik saja. Nggak ada, saudara. Pilih yang baik saja. Anda punya anak, anakmu akan memfigur kamu baik yang baik, baik yang jelek tanpa mereka sadari, saudara. Tanpa kamu sadari, anak itu akan meniru. Tanpa si anak ini menyadari. Sekalipun kamu punya orang tua dulu yang nggak baik, saya tidak akan seperti dia. 10 tahun, 20 tahun kamu menikah, tiba-tiba kamu nggak sadar, kamu seperti bapakmu, saudara. Kamu seperti ibumu. Karena orang tua adalah figur yang paling mudah. Itulah halakah. Istilahnya ya, itu sudah dibikin jalurnya. Orang tua itu membuka jalur buat kamu, cuma tinggal ngikutin. Di tengah jalan, kamu ketemu Tuhan Yesus, lalu kamu lahir baru, dan Yesus menjadi kuat, menjadi rema dalam hidupmu. Disitulah jalanmu putus. Ikut jalannya Tuhan, bukan jalan orang tuamu lagi. Ya, disitulah jalanmu putus, kamu ikut jalannya Tuhan. Kalau kamu ikut Muhammad, ya kamu kayak Muhammad, saudara. Tukang kawin, terus segala macam, membunuh, halal darah, munafik, segala macam. Muhammad kan munafik, saudara. Jadi kalau Anda melihat ikut Yesus, ya kamu kan belak-belakan seperti Tuhan Yesus. Ya, siapa figur kamu? Superman. Ya Superman begitu, kamu cuma tahu baik-baiknya dia, kamu nggak tahu kapan, ya kan, prosesnya. Makanya orang nggak bisa jadi Superman, selalu gagal. Saya pengen jadi Spiderman, ya nggak bisa, kamu nggak tahu. Kamu harus ikutin jalan jejaknya dia semua hidupnya. Makanya Anda lihat ya,
seorang pemusik yang piawai itu, misalnya dia senang sama James Brown ya, pemain blues itu, wah dia sampai tahu hidupnya sampai kesukaannya, makanya apa dia copy semua, saudara. Saya ada satu pemain gitar blues ya di Belanda ini ya, dia tuh punya semua ya, semua nama-nama saya aja nggak tahu, saudara. Saya baru ngeh ya, kenapa orang itu belajar biografinya para pemusik ini. Saya mah dari dulu nggak pernah, saudara ya. Dari dulu saya nggak pernah, karena saya nggak pernah kagum-kagum sama orang sampai segitunya ya. Saya jalan hidup saya sendiri, tapi orang-orang ini mengagumi musiknya sampai jalan hidupnya, cara hidupnya. Makanya Elvis Presley apa sampai potongan rambutnya, makannya, cara ngomongnya, cara jalannya, sampai di copy ya. Michael Jackson segala macam sampai bentuk mukanya operasi plastik kalau perlu ya. Itu ada yang sekarang itu namanya Jackie Jackson apa siapa itu, mukanya mirip banget, saya kaget itu ya, saudara, operasi plastik ya mirip benar sama Michael Jackson ya. Kenapa bisa begitu, saudara? Ya karena dia berusaha menghidupi hidupnya si yang dia kagumi ini. Itulah halakah. Halakah itu seperti itu, saudara. Kalau Yesus berkata, akulah halakah, dan kamu ingin ikut halakahnya Yesus, kamu harus tahu semua kehidupannya Yesus via dolorosanya, penderitaannya itu kamu harus nikmatin. Sampai kamu menikmati penderitaannya Yesus, maka kamu akan bisa menikmati jalan hidupnya Yesus, saudara. Kalau enggak, kamu nggak bisa. Tidak bisa serupa dengan Yesus. Figur kita itulah halakahnya kita. Figurmu siapa? Gus Dur. Ya, ya kamu akan jalani semuanya, saudara. Kamu kan seperti Gus Dur. Jalani semuanya kehidupannya. Figurmu siapa? Oh, figur saya banyak. Ya, kamu akan jadi kacau. Akan jadi ruwet. Yang baik-baik saja, apa nggak bisa. Kamu nggak akan bisa timu yang baik tanpa kamu melewati proses jeleknya dia. Sama seperti Tuhan Yesus. Kamu ikutin seluruh hidupnya, penderitaannya, maka kamu bisa akan ikuti jalan baiknya dia. Itulah halakah, saudara ya. Itu yang namanya halakah. Jalan hidup. Kamu nggak akan bisa turuti jalannya Buddha kalau kamu tidak menikmati penderitaannya, kalau kamu tidak akan bisa ikuti jalannya Muhammad kalau kamu istrinya ke-23. Kamu nggak akan mengerti yang dirasakan Muhammad seperti apa sehingga dia bertindak seperti itu. Istrimu harus 23, makanya dianjurkan dalam Islam supaya kamu bisa seperti Muhammad. Termasuk bohongin istrinya sendiri, tidur sama pembantu segala macam. Harus begitu, saudara. Baru kamu kan bisa seperti Muhammad. Makanya saya banyak melihat orang-orang kayaknya Muhammad banget ya. Saya kan membaca semua ceritanya Muhammad ya, sirah Muhammad dari sirah Nabawi sampai sirahnya sampai itu, wah yang orang Indonesia maupun si Ibnu Katsir sama si sampai itu Al-Bauti semuanya saya banyak ya dulu baca ya untuk bikin tesis saya. Terus saya kan lihat ada satu teman ya orang Islam ini. Ya gitu, ya bohongin istrinya, tidur sama pembantunya, persis persis jalannya begitu. Ya kayak Muhammad gitu, saya membayangkan dia, oh, ini Muhammad ya, kayak gitu. Dia leader ya, dia punya pasukan banyak ya, saudara ya. Dia punya teman-temannya banyak, suka kumpul di rumahnya dia begitu ya. Dari situ saya ngerti, oh iya memang orang harus, saya baru ngerti yang namanya figur ya. Namanya figur itu seperti, orang ini tuh dia mau mensyahadatkan saya, saudara ya. Nyaris saya syahadat sama dia. Saya ngeliat dia itu ya, waktu saya membaca sirah Muhammad itu ya persis kayak dia, persis, persis, saudara ya. Saya baru ngeh itu ya, oh, iya Muhammad bener nih orang ya. Gaya hidupnya ya, cara ngomongnya halus, pelan-pelan. Ketika dia tegas, ya kan, bisa tegas, terus bisa bisik-bisik ngomongnya, lembut kalau ngomong sama perempuan, gitu ya, dengan mata yang apa namanya, dilembut-lembutkan gitu. Pokoknya, wah, pokoknya figur-figur seperti itu. Makanya saya kalau ketemu sama orang itu pengen muntah, saudara ya. Halakah, ya, kamu mau punya halakannya siapa? Siapa yang mau kamu turutin? Ya, oh saya nggak mau figur siapa-siapa Pak. Ya, kamu otomatis akan seperti orang tua. Tanpa kamu punya figur siapapun, dengan sendirinya kamu akan ikut jalur yang sudah dibangun. Karena orang tuamu itu sudah ngasih jalur ya. Dengan sendirinya kamu ikut sana. Kamu nggak akan tahu sampai suatu ketika tekanan itu datang, kamu baru brand bisa. Oh, aku seperti ibuku sekali ya. Oh, aku seperti ayahku sekali ya. Karena itu jalur yang dibangun orang tua. Makanya orang tua hati-hati sama anaknya. Kalau ya, kamu sedang buka jalur bawah sadarnya mereka. Nah, sampai anak ini lahir baru, benar-benar lahir baru, dia menikmati penderitaan Kristus, maka dia akan bikin jalurnya Yesus, halakahnya Yesus. Ya, wah ini dalam nih saya ngomong ya, harusnya saya di kelas apostolik ngomongnya seperti ini.
Sampai kamu lahir baru, mengikuti penderitaan Kristus, dianiaya, diludahi, dihina, dicaci maki, Anda diam. Bukan karena takut, tapi karena Anda tahu, ya, Tuhan besertamu, karena kamu tahu itu yang Tuhan lakukan, bukan karena takut, ya, beda. Tadi, kalau kamu takut karena pecundang, kelihatannya nanti apa? Kamu kalau sama pembantu kamu nginjak, kalau sama orang besar, kamu muntuk-muntuk. Nah, di situ kamu pecundang tuh. Oh, saya mengalah, Pak, mengasihi Tuhan, Pak, begini. Kamu ngeliat orang di bawah kamu, ya, kamu akan menjadi seperti orang figurnya kamu, ya, si Rudi Yohanes itu, si debitur itu kan pengagum Yudas Iskariot. Makanya gaya hidupnya kayak Yudas Iskariot, saudara. Nggak heran. Dia bisa serahkan temannya sendiri, ya. Itu seperti itu. Anda figurmu siapa? Oh, saya figurnya Yesus, Pak, tapi kamu tidak bisa menderita seperti Yesus, enggak. Kamu harus lewati ya via dolorosa itu, jalan penderitaan, jalan salibnya. Baru kamu bisa seperti Yesus beneran, saudara. Itu halakah, itulah halakah. Ya, nggak main-main, itulah halakah. Makanya para rasul tidak berkata, aku agamanya Kristen. Nggak ada, saudara. Ya, sekalipun mereka disebut Kristen, tetapi mereka nggak berkata, akulah Kristen. Nggak. Mereka semua disebut pengikut jalan Tuhan. Ya, mereka semua disebut pengikut jalan Tuhan, pengikut halakahnya Yesus Kristus, halakah. Ya, ini ada halakahnya Musa, halakahnya Rabai Akiva, halakah Rabai siapa? Karena kita ikut halakahnya Rabai Yesua Hamasia, Yesus Kristus. Semoga paham, ya. Tuhan Yesus memberikan rema buat hidupmu. Satu rema saja hidupmu akan dirubahkan. Tuhan Yesus memberkati.